Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you for today? Well, good ya, alhamdulillah. Okay, now we are continue our study, still in the lesson 2 ya. But now I will explain about degree of comparison ya. Jadi ini tentang perbandingan. Kamu bisa lihat di bukumu ya. Ini page 21 ya. Page 21 sini. Oke. Halaman 21 di bagian sini. Tapi di sini kurang lengkap, jadi Miss akan memaparkan lebih jelas ya. Oke. Nah, about degree of comparison atau perbandingan, sebenarnya ada 3 jenis ya. Tapi Miss lihat di sini yang dituntut untuk dipelajari ada 2 jenis ya. Yang pakai ER sama pakai EST, yang lebih dan paling ya. Jadi ada 2 tipe dipelajari di sini, yang lebih paling. Ini Miss kasih contoh satu kata ya, tall. Tall artinya tinggi, tah? Ya kan? Ah, tall itu tinggi. Nah, dalam perbandingan ini kita mau membandingkan tinggi. Tinggi, misalkan tinggi seseorang ya. Pakai ER, kalau ditambah ER di belakangnya, ini tall berarti artinya lebih tinggi, dari tinggi menjadi lebih tinggi ya kalau pakai ER. Kalau pakai IST berubah dari tinggi menjadi paling tinggi. Apa bedanya antara lebih tinggi dengan paling tinggi, Miss? Nah, lebih tinggi itu berarti kamu membandingkan antara satu orang dengan orang lain, ya. Jadi ada perbandingannya, lebih. Saya lebih tinggi daripada kamu. Ada perbandingan antara satu dengan yang lain. Sedangkan yang paling adalah perbandingan antara satu dan seluruh semua. Misal, saya paling tinggi daripada semua orang yang ada di kelas. Berarti paling, tidak ada yang kalahkan. Kalau lebih, masih ada yang kalahkan. Cuman di antara satu orang dengan orang lainnya, dia yang lebih. Oke? Tapi kalau paling tidak ada yang kalahkan. Banyak perbandingannya. Saya paling tinggi di seluruh kelas. Berarti banyak orang kalahkan. Sedangkan kalau lebih cuma satu, ya, 1 atau 2 objek saja, tidak seluruh, tidak banyak. Oke? Nah, 2 perbandingan ini ciri-cirinya, yang pertama pakai ER, ya. Lihat, yang pertama, perbandingan pertama pakai ER, yang artinya lebih, tah? Kayak tadi, lebih tinggi, lebih besar, lebih kecil atau begitu, pokoknya lebih ya, pakai er. More sama, more juga artinya lebih ya. Terus apa bedanya? Di sini pakai er, di sini pakai more. Nah, bedanya yaitu kalau er diselipkan di belakang kata, jadi di sini kata-katanya baru pakai er, kayak taller, karena kata yang disebut di sini cara menyebut silabusnya cuma 1 kali. Seumpama tall, kita ucapkan tall 1 kali kan? Berarti dia pakai er. Oke? Misal kalau mau bilang beautiful, beautiful, berapa kali Ki mengucapkan suku kata beautiful? 3 kali, tah? Lebih dari 2, berarti dia tidak boleh pakai er kalau bilang kalau bilang lebih cantik. Nggak bisa bilang beautifuler, beautiful cantik, tambah er, beautifuler lebih cantik. Nggak bisa. Pakai yang di bawah, more beautiful, sama artinya lebih cantik. Tidak bisa pakai er, tapi pakai more, karena cara
Lebih dari 2, beautiful. Oke? Contoh lagi. Miss kasih kata seumpama clever. Clever itu pintar kan? Nah, clever. Clever. Berapa disebut? Berapa suku kata disebut? Berapa kali? 2 kan? Nah, jadi dia kalau bilang Ki lebih pintar pakai R atau more? Kira-kira. Pakai R atau more? Iya betul. Pakai more ya, harus pakai more. More berarti di depan di sini. More clever. Ya. Kalau dibilang cleverer salah. Kenapa salah? Karena dia penyebutannya 2 kali, berarti tidak boleh pakai R. Tapi sama artinya. Artinya itu lebih, ya. Lebih clever itu apa? Pintar, lebih pintar. Oke? Nah, that's it. Yang kedua, perbandingan yang kedua tadi paling. Sudah paham kan lebih, sekarang paling. Ya, paling. Di sini paling contoh pertama pakai tadi IST karena tall, 1 kali menyebut. Jadi tallest, ya, paling tinggi. Bagaimana kalau dia silabelnya kayak tadi, lebih dari 2 atau lebih dari 2? Nah, misal tadi beautiful, paling cantik, mau bilang paling cantik. Beautiful. Beautiful, 3 kali tak mau bilang paling cantik. Apakah dia pakai EST atau most? Nah, kalau dia pakai begini tambah ST beautifulest, berarti dia kurang benar alias salah. Kalau dia pakai the most beautiful, paling cantik, tidak ada yang kalahkan, baru benar, ya. Karena perbedaannya dari cara menyebutkan suku kata, ya. Nah, tapi kalau dia di sini kata-katanya adalah seumpama thin. Apa itu thin? Kurus, ya. Mau bilang kamu paling kurus. Nah, berarti you are you are thinnest. Ya, ini yang benar, thinnest. Kalau dia pakai the most thin, itu salah. Karena thin diucapkan silabelnya cuma 1 kata, thin. Nah, berarti pakai ST bukan most. Karena yang pakai most atau pakai more itu cara pengucapannya 2, mulai dari 2 suku kata dan lebih. Paham? Oke, ya. Saya kasih lagi contoh tambahan di sini agar lebih paham. Ya, mari kita lihat di sini. Contoh untuk yang lebih, ya. For example number 1. Dalam kalimat ini, you are thinner than her. Kamu lebih kurus dari dia. Nah, 1 orang tidak kalahkan. Kamu lebih. You are more beautiful than her. Kamu lebih cantik dari dia. 1 lagi orang tak kalahkan, makanya dia pakai lebih. Sedangkan paling tidak ada yang kalahkan. Siti is smartest in our class. Siti paling pintar, paling cerdas in our class, di kelas kita. Tidak ada yang kalahkan. Nah, sedangkan yang kalau 2 silabel contohnya, Siti is the most beautiful in our class. Siti paling cantik di kelas, pakai the most karena di sini katanya adalah beautiful. Oke? Jadi semua penggunaannya itu tergantung apa katanya di sini, ya. Kalau ingat juga R dengan EST diletakkan di belakang, sedangkan more dengan the most diletakkan di depan. Oke? Nah, I think that's all from me. Kalau masih ada yang belum dipahami, bisa dinonton kembali, diulang-ulang sampai paham, atau bisa directly ask me, tanya Miss. Oke? Oke, baik. Thank you for your kind attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.